Ini wa bi barakatuh amin. Al-kabiratul ula asyirku billah fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala wa huwa naw'ani ahaduhuma ayyaja'ala lillahi niddan wa ya'budu ma'ahu ghairahu min hajarin au syajarin au syamsin au qamarin au nabiyyin au syekhin au najmin au malikin au ghairi dzalik wa hadha huwa syekhul akbarul ladzi dzakarahu Allah azza wa jalla qala Allah ta'ala inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim wa qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wal ayati fi dzalika katsirah. Dengerin ini ya, siap pasang kuping ya, pasang mata ya, matanya jangan merem ya, kalau merem kupingnya udah dengar, kalau matanya melotot kuping pasti dengar. Nah, tapi jangan melamun, melotot melamun, tak kesurupan. Pelajaran saya ganti kitab, nanti fikih dilanjutkan oleh Ustaz Ghazali karena Ustaz Ghazali irsyadnya bab tasawufnya udah tamat ya Bu ya. Nanti Ustaz Ghazali minggu depan membahas fikih bab lanjutan bab iddah kemarin ya. Nah sekarang kitab yang saya bahas kitab Al-Kabair karangan Imam Ad-Dahabi. Kabair ini menjelaskan kita untuk mengenal dosa-dosa besar, Bu, mengenal dosa-dosa besar. Jadi ama maksiat pun kita harus kenal Bu, ya. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan malam ya'rifi syarra yaqa'ubih. Siapa orang yang nggak kenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Ya, jadi keburukan pun harus kita tahu, harus kita kenal. Ya, jangan gara-gara kita orang tahu bahwa kita ngaji musik itu haram, misalnya gitu Bu ya. Musik itu haram. Dia nggak kenal alat musik gimana sih, saking kupernya orang gunung, udik bangor ya, musik aja orang kenal. Di rumah dikasih trompet, dikasih gogolio, dikasih harmonika, dia tiupin di kamar enak bener. Lagi ngapain itu? Ini lagi ngirim gogolio. Tahu gogolio Bu? Kalau belum mengejar dari mati ya, trompet ya, karena nggak tahu yang ditiup model seruling misalnya ya, trompet jenisnya tuh ya. Nabi paling gede gua sama trompet Bu, Nabi paling gede sama trompet. Waktu datang perintahan, belum ada perintahan yang sahabat musik bagaimana kalau manggilin orang pakai trompet. Kata Nabi, enggak, itu amalan orang Majus Yahudi ya. Yahudi Bu, trompet itu amalan orang Yahudi tahun baru di trompet. Anaknya nangis ya, anak mah ya kalau daripada dia ngadat itu ya. Tapi kalau bisa apapun yang dipinta anak kita, kalau itu bertentangan dengan Islam jangan diturutin. Layu inu ahadukum, gak sempurna iman kita Bu kalau kita masih nurutin anak membelakangi Nabi. Hatta yakunu hawahu tabaan lima jitu bih gitu ya. Atau la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Gak sempurna iman kita kalau masih belain anak tapi kita sampai melanggar hukum Rasul. Berarti keimanan kita belum sempurna Bu ya. Nah gitulah ya, jadi kita harus kenal dengan
bukan untuk dikerjain, tapi supaya kita hindari, ya, supaya kita hindari gitu. Nah, mengenal dosa-dosa besar, kan dosa dibagi tiga, Bu ya, Bu. Dosa dibagi berapa? Tiga. Satu, akbarul kabair, ya, apa paling badak-badak biang-biangnya dosa, pokoknya dosanya paling badak dah, ibunya dosa, biangnya dosa. Yang kedua, kabair, dosa besar, ya. Yang ketiga, sogoir, dosa kecil. Jadi ada tiga tuh ya, bagian perbuatan yang melanggar hukum Allah yang kalau kita kerjain kita nanti dapat siksa di akhirat kalau kita kagak diampunin, ya. Kalau kita kagak diampunin, makanya banyakin tobat. Walaupun kita udah pernah berbuat dosa besar, kalau diampunin mah insya Allah ya. Nah, makanya kenal tuh apa sih dosa-dosa yang paling biang-biangnya dosa, ya. Nah, itu udah pernah saya bahas biangnya dosa. Satu, al-istisghar, ya, menganggap remeh dosa. Nah, itu jadi biangnya dosa, Bu. Walaupun dosanya kecil, tapi karena menganggap kecil nggak merasa dosa, itu jadi biang dosa. Ibu misalnya ngeteng orang dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil ngeteng orang mah gak termasuk dosa besar, tapi sedikit ini ya dianggap sepele, gak merasa dosa, itu jadi dosa besar. Yang kedua, al-istibda, yang membuat satu amalan baru, amalan yang tidak dicontohi Nabi, ya. Dosanya mah dosa kecil, tapi karena amalannya bid'ah, tidak dicontohi Nabi, maka itu jadi dosa besar. Istisghar, al-istibda, wal ibtishar, ada lagi habis berbuat dosa malah gembira, berbuat dosa malah seneng, boro-boro sedih. Dosanya mah dosa kecil gitu ya, tapi karena merasa senang dengan dosanya jadi dosa biangnya dosa gitu ya. Nah, yang kita bahas di sini dalam kitab ini hanya dosa-dosa besar, bukan biangnya dosa, ya. Yaitu jumlahnya banyak banget, dalam hadis mah cuma 7 kemarin ya, cuma 7. Tapi di sini dalam kitab kabair dibahas kurang lebih ya puluhan lah ya, puluhan dosa besar. Yang pertama di sini katanya al-isyrak, asyirku billah. Satu, Bu ya, dosa besar yang pertama asyirku billah. Apa syirik? Syirik itu bahasa orang kampungnya mah syirik, lu syirik banget sama gua gitu ya. Beda, itu mah syirik bahasa kampung, makan kadang-kadang orang kampung mah bahasa Arab dipakai bahasa Indonesia, maknanya lain. Seperti fitnah, ya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab kacau, bencana gitu ya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab artinya bencana, musibah, itu termasuk fitnah. Seperti al-fitnah tuh asyaddu minal qatl, bisa gitu ya. Bencana agama itu lebih besar daripada pembunuhan gitu. Rusaknya agama gitu, Bu ya. Rusaknya agama itu lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih bahaya rusak agama daripada pembunuh. Dosanya lebih besar, Bu. Orang merusak agama, ustadz misalnya ngaco, ya, ada ustadz itu lebih dosanya lebih besar daripada membunuh. Beda. Kadang-kadang kita ngeluarin hadis ayat itu fitnah salah makna, Bu. Ya, fitnah di situ bukan fitnah kata orang curug mah fitnah gue dijelek-jelekin gitu ya. Gue difitnah masih itu mah bahasa curug. Fitnah bahasa curug, bukan bahasa Arab. Paham? Jangan sampai kayak syirik.
Kalau orang Curug nyebut syirik banget lu sama gua, syirik di situ mah iri. Kalau orang Curug mah bahasanya syirik itu iri. Syirik di sini adalah apa? Asyirku billah. Asyirku billah artinya menyekutukan Allah. Tahu menyekutukan? Jadi membuat tandingan, membuat sesembahan selain Allah gitu namanya syirik. Jadi Allah disamain dengan yang lain gitu Bu. Dibuat sesembah, misalnya patung, kuburan, guru, bintang, keris, batu, apa itu dia jadiin dewa, dia jadiin Tuhan, ya. Nah itu udah termasuk syirkul akbar. Nah Bu dengerin, bahasa kita syirik atau musyrik bahasanya Bu ya, musyrik Bu, dengeran orang? Musyrik ada dua. Musyrik ada dua. Ada musyrik besar, ada musyrik kecil. Dengerin nih, ada dosa musyrik kecil, ada musyrik besar. Ya, kalau musyrik besar kita menyembah kepada selain Allah. Allah percaya dengan dewa-dewa, percaya sama pohonan, percaya dengan fitwah-fitwah yang nggak bener gitu ya. Beda lagi bahasa orang dulu pamali, itu mah nggak masalah Bu ya. Orang dulu bahasanya pamal, jangan duduk di depan pintu, bisa fitwah-fitwah gitu mah nggak musyrik. Nanti ketiban takra lagi duduk depan pintu, ribet orang melewat. Begitu jangan makan jantung, bocah mor boleh tak jantungan. Ya kalau bocah doyan jantung habis pohon pisang, bapaknya orang kebagian mamanya. Bocah mor boleh makan polo entah tumbuh ubanen. Emang polo enak di bapaknya orang kebagian. Pinter banget orang dulu ya. Padahal itu bukan fatwa agama, itu mah fitwah boleh-boleh aja ya. Yang batokin pintu apa be gitu ya. Pamali, apa pamali Bu? Bukan, pamali itu bahasa Arab. Mana apakah dibuat saya? Pamali mana buat saya gitu Bu. Orang Arab kalau ngomong pamali mana buat saya gitu, ngerti? Kau sekarang ngerti itu artinya ya? Pamali mana untuk saya, mana bagian saya. Tuh kalau lu makan jantung gua kebagian, pamali bocah makan jantung gua kebagian, bahasanya begitu Bu. Entah mali itu entah bapak emaknya orang kebagi. Pintar banget ngomongnya pakai bahasa Arab ya. Bocah orang ngerti pamali rasanya apa ya, kabrak mobil kali ya. Pamali gitu ya bahasa Arab itu. Mana buat saya, apa buat saya kalau lu makan gitu. Paham? Gitu ya. Nah syirik membuat suatu tandingan nidan selain Allah, ini termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dengerin Bu nih firman Allah. Allah berkata, dosa apapun saya ampunin. Ibu, dosa apapun saya maafin. Ya, nanti pada hari kiamat dosa yang ibu lakukan diampunin orang Allah. Diampunin Bu semua, yang penting ibu percaya Allah, percaya Nabi Muhammad. Tauhid ibu bener dah. Ya, dosa ninggalin sholat, dosa ngeteng orang, dosa ngomongin orang, ya, dosa orang puasa, dosa zina, dosa nyolong, nanti diampunin gak mau? Diampunin semua Bu, jangan takut, yang penting kita udah Islam. Wa in zana wa in syarika, apapun yang orang Islam lakukan nanti Allah
roh dengan kerohimannya, sifat rohimnya Allah akan angkat kita dari neraka. Misalnya ibu mati dosanya belum ditobatin, ya, sholat belum dikodok, puasa belum dikodok, peteng orang belum diminta ampun nama Allah, ngomongin orang belum minta maaf, nyolong belum diganti, utang belum bayar, pokoknya masih banyak dosa dia belum sampai mati tuh. Nah ibu direndam dulu di neraka, ya udah ribuan tahun, udah pada bengap, pada benjol, pada hitam gitu ya, pokoknya udah habis-habisan dah. Iya ini ribuan tahun bu, ya racun-racun ularnya aja kalau nyentuh di kulit kita, racunnya netes ke bumi, bumi geseng. Ibu bernapas, wah ibu masuk neraka nih, terus ibu ditongolin ke dunia, ibu ambekan, ibu bernapas, bumi geseng semua. Saking panasnya hawa neraka, napas yang keluar dari mulut orang ahli neraka aja kalau berembus ke bumi, bumi akan hangus. Masya Allah panasnya kayak apa bu. Makanya mohon ampun pada Allah bu ya, jangan sampai kita keluar rambut nongol selembar pun, ya. Jangan sampai kita keluar dari rumah ada rambut yang dilihat orang, ya. Paha kita dilihat orang, kaki kita dilihat orang, jangan ya. Jangan sampailah kalau bisa keluar dari rumah ini mah boleh buat laki doang gitu ya. Hati-hati bu ya. Masya Allah. Nah itu tetap suatu saat Allah akan angkat dan Allah masukin ke sorga. Yang langgeng di neraka yang orang diangkat-angkat mah orang yang musyrik. Dia percaya sama Allah tapi kedukun juga. Kedukun juga percaya sama dukun. Nah dukun ini termasuk, kita datang ke dukun termasuk musyrik, termasuk dosa sih bu ya, nggak termasuk musyrik. Sebab hadisnya man atakahinan, siapa orang yang datang ke dukun pasad dakau, dia mempercayai omongan dukun, lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Oh hati-hati ya, datang ke kiai dukun, detailnya mah kiai, tapi amalannya karena kita nggak ngerti bahwa itu perdukunan. Man kedoknya kiai, itu kiai bergabung bersatunya amalannya dengan jin, meramal ini meramal itu. Ramalan itu kan ilmu perdukunan bu. Kamu jangan begini ya, usaha kamu biar maju, yang rumah kamu jangan madep ngidul, harus madep ngalor. Udah digetokin rumahnya, madep ngalor, yang ada punya utang banyak. Ya, dukunnya kok kebelangsak kalau pengen ngajarin orang. Ya, jadi jangan percaya dengan ramalan-ramalan ya, itu nggak musyrik ya, cuma dosa besar. Masya Allah bu ya. Nah jangan percaya dengan ramalan-ramalan begini begitu. Kadang-kadang orang yang tahu ya. Nah karena kita nggak tahu bahwa itu perdukunan sihir bu, sihir itu ya, sulap ya. Udah aja kita mah semua takdir Allah, percaya udah gitu ya. Nah ayatnya jadi dosa syirik ini nggak diampunin pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita musyrik di dunia terus sebelum mati kita tobat, diampunin nggak? Diampunin ya. Orang misalnya dulunya ke Gunung Kawi, dia Islam, terus dia ke Gunung Kawi gitu dia nyugih bahasanya ya, nyugih ama jadi kuntilah nyugih pesugihan bahasanya ya. Itu musyrik bu tuh. Nah sebelum mati dia tobat, Allah ampunin nggak? Allah ampunin kalau belum mati mah. Tapi kalau ke bawah mati nggak bisa diampunin bu. Kalau ke bawah mati tuh dosa musyrik kita ya. Kalau belum mati mah tetap Allah dosa apapun Allah ampuni ya. Ayat yang kedua, inna syirka ladzulmun azimun. Masya Allah, kata Allah, sesungguhnya musyrik itu kedzaliman yang sangat besar.
ya, kezaliman yang sangat besar. Jadi Bu, kalau masyarakat udah banyak kemusyrikan, percaya dengan perdukunan, percaya dengan hal-hal yang begitu-begitu dah ya, segala macam, maka itu kezaliman yang sangat nyata besar, yang asbab dari seluruh bencana adalah kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun azim, ya, kezaliman yang besar, yang agung. Kemudian innau may yusyrik billah, kata Allah nih Bu, sesungguhnya barang siapa yang memusyrik, bersekutu dengan selain Allah kepada jin atau kepada apa ya, faqad harramallahu alaihi jannah. Satu hukumannya Pak Bu, kalau orang udah musyrik maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk surga. Masya Allah. Wa ma'wahumun, nah tempatnya neraka. Allah haramkan surga, Allah siapkan tempatnya di neraka. Langgeng orang, langgeng itu siapa ya, selama-lamanya orang diangkat-angkat. Makanya hati-hati Bu, jauhin dosa musyrik ya. Jangan percaya dengan dukun, jangan percaya dengan batu, jangan percaya dengan kuburan, jangan percaya dengan apapun ya. Kita yakin bahwa Allah, gitu aja udah ya, Allah lah yang saya sembah, Allah lah yang jadi Tuhan saya, gitu. Tidak ada yang bisa memberi rezeki, tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi madorot, hanya Allah. Tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa menghidupkan, semua hanya Allah. Nah, dunia ini hanya sebab, dunia hanya sebab gitu ya. Emang yang memberi rezeki Allah, tapi kita harus usaha, gitu doang ya. Usaha itu adalah asbab. Iya, kita apa namanya, hewan itu apa harus dipotong, kalau nggak dipotong kan nggak putus, nggak mati ya. Asbabnya adalah dipotong, begitu. Harus ada asbab semua kok ya. Ya Allah yang ngasih anak, tapi harus ada asbab, kawin dulu gitu kan. Jadi semua tetap dunia darul asbab, dunia adalah daerah sebab ya. Paham? Faman asyraka billah tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udziba binnar. Wa bisaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair talatan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zur ala wa syahadatuz zur famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dari Bu ya, Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala, ibu kata Nabi, ingatlah, eling gitu ya, eling bangun gitu ya, ingat nih, unabbiukum bi akbaril kabair, ala, maukah kamu saya kasih tahu dosa badan, biangnya dosa. Nah, ini dosa besar Bu nih. Kata Nabi, maukah kamu saya kasih tahu nih, ada dosa yang paling besar. Kata Nabi, sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Al-isyraku billah, yaitu dosa musyrik. Yang kedua apa ya Rasulullah? Uququl walidain, dosa kepada ibu bapak. Masya Allah Bu ya. Ini dua yang disebutkan dalam hadis adalah dosa. Ingatlah, maukah kamu saya kasih tahu dosa besar, yang paling besar adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, membuat tandingan selain Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua ibu bapak. Masya Allah Bu ya. Nah terus wa
qala sallallahu alaihi wasallam intanibus sab'al mubiqati fatakaro minha asyirka billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Al hadis. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Dengan bunyi ya. Kita baca bunyi. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Salah satunya adalah menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Man baddala dinahu faqtuluh. Bu, siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh. Orang yang mengganti agamanya bunuh. Artinya ibu masuk Kristen, itu berarti harus dibunuh. Kata Nabi mah suruh dibunuh, Bu. Ya kalau kita keluar dari Islam atau menyekutukan Allah, ya menduakan Allah, hukumannya sebenarnya bunuh gitu ya. Nah pada zaman jahiliyah kenapa disebut kafir musyrik, Bu? Sebelum Nabi diutus kan disebutnya kafir musyrik karena mereka percaya akan adanya Allah, tapi juga mereka percaya dengan patung gitu ya. Orang-orang jahiliyah itu mereka tetap ibadah haji, tawaf, cuma kalau habis tawaf nyembah patung gitu ya. Nah itulah, jadi ini harus kita jauhin daripada percaya kepada selain Allah. Kita yakin, makanya jangan lupa terus tanamkan tauhid keimanan kita ya. Kaji kitab-kitab tauhid. Wa na'usani minasyirki ar-riya'u bil a'mal kama qala Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada ay la yura'i bi amali ahada. Itu namanya syirik akbar, Ibu ya, paham ya? Syirik itu menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah. Itu dosa besar lah. Percaya dengan batu, percaya dengan patung, percaya dengan omongan dukun, percaya dengan ramalan-ramalan gitu dah ya. Ada yang kedua, syirkul asgor, syirik kecil. Apa syirik kecil? Ibadah. Syirik asgor ini riya, atau riya dari ro'a, jadi ibadah pengen di alam, beribadah sembahyang tapi pengen dipuji, pengen dilihat orang, sedekah pengen dilihat orang gitu ya. Kemudian ngaji karena takut sama laki, bukan karena Allah gitu. Jadi dia ibadah mah ibadah tapi bukan karena Allah. Itu yang disebut riya ya. Ibadah dia nggak menyembah patung, dia nggak menyembah batu, dia nggak menyembah kuburan gitu Bu ya. Tapi dia sholat, dia azan, dia baca Al-Quran pengen di alam, di hatinya nggak terlintas mencari doa Allah, mengharap pahala karena Allah nggak ada. Di hatinya terlintas hanya pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, ya pengen disanjung orang ya. Itulah yang disebut syirik asgor, yang disebut riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyaku wasyirkul asgor. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgor? Qala ar-riya'u yaqulullahu ta'ala yauma yujaza al-ibadu bi a'malihim idhabu ila alladziina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanduru ala hal tajiduna indahum jaza. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Di surat Abu, surat Kahfi ya, Masya dalam surat Kahfi itu sebenarnya masalah riya Bu ya. Siapa orang siapa orang yang berharap kematian, pengen bertemu Allah. Ibu semua kan bakal mati. Kita pengen mati pasti bakal mati, nggak bisa ditakut, nggak bisa dipungkiri ya, ditakutin kan tetap mati makan datang. Wa may yarju rabbal ya'mal amalan sholihan, hendaklah dia banyakin amal.
hendaklah banyakin amal tuh amal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbi, jangan sekali-kali di hati kalian ada riya gitu. Perbanyaklah amalan tapi awas ada riya dalam hati kalian, karena itu akan melebur dosa, bergebul pahala. Nanti pada hari kiamat Bu nih, nanti pada hari kiamat ada orang banyak amalan, pahala ngaji, pahala baca Quran ya, pahala sedekah, tapi gak ada pahalanya. Amalannya mah banyak tapi pahalanya enggak ada. Malah ya Allah, saya kan dulu sholat, saya kan dulu banyak sedekah, saya kan dulu ngaji. Kata Allah, noh, minta aja pahala lu, cari pahala lu tuh sama orang yang liatin lu. Kan dulu pak ibadah bukan karena gua, karena laki lu gitu Bu ya. Lu dulu ngaji karena takut sama laki, ya orang ada pahalanya gitu ya. Ibu sholat karena takut sama laki, jadi masih karena bukan karena Allah. Nah itulah, jadi banyak sekali pada hari kiamat orang rajin ibadah tapi bangkrut. Hati-hati Bu ya, mendingan bangkrut di dunia daripada bangkrut di akhirat. Pernah Bu ada sahabat dites sama Nabi ya, tahukah kamu manil muflis, siapa yang bangkrut, siapakah orang yang bangkrut? Maka kata sahabat menjawab, al muflis bina man la dirhamalah wa man la malalah wa man la kasbalah gitu ya. Oh, orang bangkrut itu orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya usaha, nggak punya harta, itu orang bangkrut ya Rasulullah. Bukan itu, hakikat orang yang bangkrut adalah orang yang di dunia rajin amal tapi pahalanya orang bisa di sono. Tuh orang bangkrut. Jadi orang bangkrut tuh di dunia mah rajin banget, kelihatannya mah haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah, ngaji rajin, baca Quran rajin, ke masjid rajin. Itulah salah satu orang yang rajin beramal tapi gak ada pahalanya pisan. Yang kedua, orang yang bangkrut itu kata Nabi, orang yang banyak utang, orang yang suka nyakitin orang lain. Masya Allah, pernah mukul orang, pernah ngatain orang, waqad syatama hada, waqad daraba hada, wa akhadha mala hada. Itulah orang yang suka nyuri, ngambil